Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman Majelis Taklim Hasanah yang berbahagia, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian hadis 100 hadis populer, dan hari ini insyaallah kita sudah memasuki hadis ke-73. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita serta anak keturunan kita orang-orang yang mencintai salat. Karena hari ini kita akan belajar sebuah bab tema di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk salat dan apa dampak ketika meninggalkan salat tersebut. Baik, mohon dibantu Ustazah Ustazah Fikih, jazakillahu khairah. Hadis ke-73 dari Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi taqutuhu sholatul asri ka'annama watiya ahlahu wa qalahu, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang melewatkan dari sholat asar, maka seolah-olah kehilangan keluarga dan hartanya. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dengan nomor hadis 6064 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 2564. Dan hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan kita tahu bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang sangat besar, di mana hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya ia seperti kehilangan harta dan dunianya atau harta dan keluarganya. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kalimat, atau kita bahas tentang gharibul hadis. Yang pertama adalah kalimat tafutuhu, ya, alladzi tafutuhu salatul asr. Apa artinya alladzi tafutuhu? Alladzi tafutuhu, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, arti kata al-fawat dalam bahasa Arab itu artinya adalah ukhida. Ukhida itu diambil. Barang siapa yang dia ta'khiruha an waqtil jawazi bi ghairi udrin, atau ada yang mengatakan tafut itu artinya adalah ta'khiruha an waqti bi ghairi udrin li'annahu al-itsm yatarattab 'ala dzalik. Disebutkan bahwa yang artinya tafut itu adalah ketika seseorang mengakhirkan waktu salat dengan disengaja sampai keluar batas waktu salat asar. Jadi misalnya ada orang saking sibuknya salat asarnya pukul 6 atau pukul 18, padahal pukul 18 itu adalah sudah masuk waktu maghrib. Maka dalam hal ini dia sudah masuk dalam kategori
orang-orang yang melalaikan sholat dengan disengaja dan mengakhirkan waktunya sampai keluar batas waktu sholat asar. Kenapa sholat asar ini menjadi sholat yang sangat penting untuk kita kerjakan sesuai dengan waktunya? Karena sesungguhnya orang-orang munafikin di antara tandanya adalah mereka berat untuk melaksanakan sholat asar dan sholat isya. Ya, wassalatil wusta, itu kata ulama dijelaskan as-salatil wusta itu artinya adalah sholat asar. Dan sholat asar ini bagian dari sholat di mana banyak orang yang dalam keadaan sibuk. Subhanallah. Kemudian di sini disebutkan oleh Al-Qastalani, alladhi tafutuhu salatil asr bi an akhrajaha muta'ammidan an waqtiha bi ghurubis syams aw an waqtiha al-mukhtar bi isfiraris syams. Kama warada mufassiran min riwayat al-Auza'i fi hadzal hadits qala wa futuha an tadkhula as-samsu safra. Kalau Al-Qastalani mengatakan dua kemungkinan. Yang pertama, orang-orang yang meninggalkan sholat asar dengan meninggalkan benar-benar dia nggak sholat asar. Ya. Yang kedua, dia meninggalkan sholat asar ya sampai keluar batas waktu, atau dia mengerjakan sholat asar ketika matahari sudah menguning. Nah, jadi kata Al-Asqalani, dia mengerjakan sholat asar ada dua. Yang pertama, dia mengerjakan sholat asar tapi mengerjakannya sudah keluar waktu atau ketika matahari sudah menguning. Yang kedua, memang dia meninggalkan sholat asar. Nah, ini semua masuk dalam kategori orang-orang yang meninggalkan sholat asar. Itu arti dari kata tafut. Baik. Nah, disebutkan bahwa faka'annama wutira ahlahu wa malu. Wa qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdillah mengatakan hadza yadulluka ala anna qawlu fil hadis man fatahu salat arada salat al-asr fayakunu ma'naha hadis Ibnu Umar sawa'un takunu salatul asr al-makhsusa bidzikri fi dzalik aw ghairuha. Alladhi tafutuhu salatul asr faka'annama wutiro. Apa arti wutiro? Wutiro adalah ukhidha. Nah ini yang tadi fawwat itu artinya adalah taroka, meninggalkan. Kalau wutiro itu artinya ukhidha, diambil. Ibaratnya begini Ibu. Sekarang kita belajar dari saudari-saudari kita yang ada di Sumatera ya. Ketika mereka dulu waktu sebelum ada banjir bandang, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah titipan rumah beserta keluarga dan harta yang ada di dalam rumah tersebut. Subhanallah, setelah terjadi bencana, ujian, banjir bandang sebagaimana yang kita lihat sekarang ini, ya Allah ambil kembali. Allah ambil kembali rumahnya, Allah ambil kembali hartanya, Allah ambil kembali sebagian keluarganya, atau bahkan mungkin seluruh keluarganya tidak disisakan. Kira-kira orang yang ditinggalkan oleh keluarganya dan diambil kembali hartanya Allah, kira-kira keadaannya seperti apa? Bergemirakah atau sedih? Kehilangan yang pasti. Gimana? Kita sadar bahwa itu adalah titipan dari Allah. Tapi ketika seseorang diuji dengan ujian yang begitu berat, kehilangan sanak kerabat, ya sampai-sampai ibu-ibu di sebuah video itu ya, masya Allah, ada seorang laki-laki yang dia tuh awalnya tinggal dengan ibunya, dengan istrinya, dengan anaknya, akhirnya nggak ketemu lagi. Mana ibunya, mana anaknya, mana istrinya. Subhanallah, sudah nggak ketemu. Subhanallah. Ada lagi yang dia lagi sholat ya, subhanallah. Akhirnya apa? Terjadi banjir bandang itu nggak bisa menyelamatkan, ya terkubur, subhanallah. Dan saya lihat juga video ada rumahnya mewah, masya Allah, kelihatannya kokoh gitu ya. Ketika terjadi banjir itu ya, banjir yang di Aceh, rumah itu kayak mainan ibu. Langsung apa? Karena pondasinya sudah tidak kuat, maka rumah itu kayak sedikit hancur. Ya subhanallah. Dan begitulah kehidupan dunia. Barang siapa yang merasa bahwa kehidupan dunia itu segalanya baginya, maka dia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi sadarilah bahwa itu semuanya milik Allah.
Bahkan Rasulullah SAW ya, beliau mengatakan barang siapa yang dia sengaja meninggalkan sholat asar, maka dia kehilangan seperti kehilangan anak atau seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Subhanallah. Dan ini bagian dari teguran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kemudian di sini disebutkan juga bahwa barang siapa yang dia meninggalkan sholat asar, fa ahbata amaluh. Apa itu fa ahbata amaluh? Fa ahbata amaluh itu artinya amalannya terputus atau amalannya habaq, amalannya itu terhapus, hilang, jejaknya nggak ada. Maka dari itu kata para ulama ketika disebutkan bahwa seakan-akan hilang ya keluarga dan hartanya, kemudian amalannya terputus, kata para ahlul ilmi di sini ada 3 yang dimaksud. Yang pertama adalah hilangnya amal soleh yang dia telah lakukan pada hari itu. Hilangnya amal soleh yang telah dia lakukan pada hari itu. Jadi ketika dia bangun pagi, bangun tidur, dia baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia pagi hari duduk di majlis ilmu, ketika dia pagi hari sedekah, ketika dia pagi hari memberikan makan kepada orang miskin, ketika dia pagi hari menelpon orang tuanya, itu bagian dari amal saleh. Ketika dia pagi hari salat duha, ketika dia pagi hari menyebarkan ilmu, ya ternyata di sholat asar dia tidak sholat ya, atau mungkin sholat tapi sudah keluar waktunya, atau tadi sudah menguning mataharinya, maka pada hari ini Allah Azza wa Jalla hapus semua amalannya, tidak tersisa dari mulai dia bangun sampai di sholat asar itu. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Yang lebih mengerikan lagi adalah perkataan ulama yang mengatakan sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengambil pendapat seluruh amalannya, subhanallah, seluruh amalannya hilang. Dan ini yang diambil oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi apa yang pernah dilakukannya itu adalah sesuatu yang tidak ada bekasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman tahu kalau ada orang masuk Islam, subhanallah, dia banyak melakukan dosa sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosa yang pernah dilakukannya dihapus oleh Allah. Namun orang Islam sendiri, Muslim, ketika dia tidak meninggalkan atau ketika dia meninggalkan sholat, ya baik itu sholat asar maupun sholat-sholat yang lainnya, lebih-lebih fokus di sholat asar, maka amalan yang telah dilakukannya terhapus. Kan ini kebalikan ya. Maka dari itu teman-teman, menjadi kewajiban kita semuanya meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita semuanya di jalan yang Allah ridhoi. Jangan pernah lengah, jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Ya sudah, saya udah kenal sunnah puluhan tahun, saya sudah ngaji belasan tahun. Belum tentu Allah jaga hidayah untuk kita semuanya. Maka tugas kita adalah banyak-banyak berdoa dengan sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita meminta kepada Allah, ya Allah tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya, mudah bagi Allah untuk memberikan kepada hambanya ya kesesatan, dan mudah bagi Allah untuk mencabut hidayah seorang hamba. Ya. Baik, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian pendapat yang ketiga, teman-teman, perkataannya sebentar. Ibnu Rajab fi hadis hadis anna jihabi ba'dul waqti ka jihabil waqti kullahu, wa hadha la yaqulu ahadna ulama la man faddala awwal waqti ala akhir wa man la siwa bainahuma li anna futi ba'dul waqti mubah. Baik. Yang ketiga adalah yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar, bahwa yang dimaksud dengan terhapusnya amalan adalah amalan di waktu sholat itu.
sholat asarnya saja, terhapus, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sholatnya sudah mendekati matahari menguning, ya kurang lebih sekitar 15 menit sebelum azan maghrib, berarti itu biasanya matahari sudah mulai menguning. Maka kalau kita ambil pendapatnya Ibnu Abdul Bar, ini sudah tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 amal solih seseorang bisa terhapus amalannya ketika dia mengerjakan sholat asar di waktu sofro, matahari sudah menguning, atau dia justru meninggalkannya setelah matahari terbenam gitu ya, sholat tapi setelah matahari terbenam, atau meninggalkan secara keseluruhan, maka pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu, pahala semua di dalam kehidupannya dan pahala untuk sholat asar di hari itu. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian kata Ibnul Athir, wa hadzal hadis yatadammanul wa'id liman fatahu salatil 'asr. Lima'na la syakka fiha yakhussuha wa illa fa ghairuha min as-salawatil baqiyah la farqu baina wujubiha wa iftiratiha wa baina hadhihi ahkamun mutatarridah. Kata Ibnul Athir bahwa hendaklah seorang muslim memperhatikan waktu salat dengan baik, ya. Memperhatikan waktu salat dengan baik. Karena waktu sholat itu adalah bagian dari sesuatu yang sudah ada, dijelaskan. Ya, sholatul maktubah, sholat-sholat 5 waktu itu sudah ada waktunya masing-masing. Tidak bisa kita sholat zuhur di waktu asar, juga tidak bisa sholat asar di waktu maghrib. Ya, semua ada waktunya. Apalagi teman-teman kalau pas dalam kondisi kita sedang safar, ya di mana ya tidak lagi terdengar adzan di samping penginapan kita, misalnya karena kita tinggal di sebuah gedung-gedung yang tinggi sehingga adzan itu tidak terdengar gitu ya. Makanya harus diperhatikan betul waktunya. Jangan sampai sholat misalnya asar sudah masuk maghrib, sholat zuhur sudah masuk asar, sholat maghrib sudah masuk isya gitu. Kecuali kalau memang mau jamak, nah itu boleh. Jamak untuk orang-orang yang sedang safar itu diperbolehkan. Maka alangkah baiknya bagi kita sebagai orang beriman yang akan melakukan perjalanan untuk belajar kembali fikih tentang sholat qashar atau sholat jamak, ya, ini menjadi wajib. Masih banyak orang-orang yang belum paham bahwa di waktu safar itu sholat itu boleh diqashar dari 4 jadi 2. Ya, di waktu safar boleh dijamak. Yang tidak boleh adalah ketika meninggalkan sholat itu sendiri. Bahkan ketika seseorang berada di negeri kafir, di negeri orang-orang non-muslim, ya untuk sebuah perjalanan misalnya berobat atau perjalanan berdakwah, ya aslinya kaidahnya ketika kita akan jalan-jalan ke negeri orang-orang yang tidak beriman itu tidak boleh. Tapi kalau ada udzur misalnya berobat ataupun misalnya mau berdakwah itu diperbolehkan. Ya kita tahu di sana, ya bahkan di Jerman yang saya tahu dari teman-teman yang ada di Jerman mengaji itu, masjid itu sangat jauh. Maka perlu sebagai orang beriman memperhatikan waktu salat. Walhamdulillah di zaman sekarang sudah ada aplikasi untuk mengingatkan kita waktu salat. Ya, jadi sekali lagi bahwa salat ini ada waktunya. Ya lagi-lagi subhanallah ya teguran salat ini langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia bisa menjaga salatnya, maka Allah akan jaga kehidupannya. Barometer kebaikan seseorang di hadapan Allah adalah ketika dia bisa menjaga salat di awal waktu. Masya Allah. Baik. Dan teman-teman, orang-orang yang terhapus amalannya di dalam hadis ini bukan orang-orang yang dia menunda salat karena udzur, atau bukan juga orang-orang yang dia meninggalkan sholat karena udzur. Ini bukan pembahasannya. Misalnya gimana Ustazah meninggalkan sholat karena udzur? Misalnya pingsan. Orang pingsan. Kalau sampai dia keluar waktu sholat, maka dia wajib mengqadhonya walaupun sudah keluar waktunya. Ya orang pingsan. Kan misalnya orang pingsan kan ada yang sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kita nggak tahu. Ya. Selagi dia sadar, maka wajib untuk mengqadha salat walaupun sudah keluar waktu salat tersebut. Ya. Atau misalnya orang ketiduran, ya. Ibu-ibu habis dari luar kota, lupa dijamak salat asarnya ke salat zuhur, padahal boleh. Ibu-ibu kalau misalnya kita berangkat ke luar kota, ya, kita estimasi sampai Yogyakarta itu sebelum maghrib atau pas waktu maghrib
maka alangkah baiknya kita jamak takdim sebelum memasuki kota Jogja. Misalnya panjenengan masih di Jakarta, ya duhur itu sholat atau di rest area, sholatlah untuk sholat duhur dan asar di jamak takdim. Ya agar apa? Agar nanti sampai Jogja udah nggak ada sholat asar lagi. Khawatir nanti datang ke Jogja ba'da asar, setelah itu ketiduran gitu kan ya, bangun-bangun isya misal gitu ya. Nah maka ketika ada orang ketiduran karena capek, tadi kan karena habis safar, padahal sholat asar tuh tidak bagus, tapi karena capek sekali kan kadang ada orang akhirnya tertidur gitu ya. Dan bangun-bangun sholat isya, tidak ada orang yang membangunkannya, maka ketika dia bangun ya di waktu isya bersegeralah untuk sholat isya dan sholat maghrib, walaupun itu sudah keluar dari waktu sholat maghrib gitu ya. Jadi orang yang tertidur, orang yang pingsan, atau orang yang lupa, nah ini juga boleh. Maksudnya orang lupa tuh lupa beneran, bukan di pura-pura lupa. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini, subhanallah, termasuk orang-orang yang rufi'al qalam 'ala thalatha. Ya Allah akan mengangkat pena dari 3 orang ini. Ya, jadi tidak ada dosa baginya, namun dia harus mengqadha salat tersebut. Baik. Kenapa di sini teman-teman disebutkan bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat asar itu seperti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan keluarganya? Kata para ulama, karena harta dan keluarga ini adalah sesuatu yang paling berharga di dunia bagi hamba Allah. Ya, jadi harta dan keluarga itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang di dunia ini. Ya bagi semua hamba Allah, bukan hanya muslim saja, tapi bagi semua hamba Allah. Dan tentunya bagi seorang muslim yang paling berharga adalah iman, gitu. Tapi bagi semua hamba Allah, ya baik itu orang muslim maupun orang non muslim, mereka akan mengatakan keluarga itu adalah sesuatu yang paling berharga. Masya Allah, apalagi kalau orang Jawa mengatakan apa? Kumpul gimana? Mangan ora mangan, kang penting kumpul. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa keluarga itu sesuatu yang sangat berharga. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keluarga, pasangan masih ada, anak masih ada, alhamdulillah, kakak masih ada, hidupnya rukun, alhamdulillah, ibu masih ada, bapak masih ada, alhamdulillah, maka perlu kita syukuri. Karena orang yang kehilangan keluarganya akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah di mana beliau sangat sayang kepada ibundanya. Setiap kali ada waktu beliau pulang ke kampung halamannya, beliau dan suaminya pulang ke kampung halamannya. Jadi suami istri ini, masya Allah, Allah takdirkan teman-teman dari satu kampung, ya bahkan satu sekolah SD bareng. Subhanallah, ada dijodohkan teman sekolah SD-nya. Subhanallah. Bahkan 2 orang ini disebutkan kalau lomba-lomba zaman SD selalu berbarengan. Ternyata itu jodohnya. Subhanallah. Ya, beliau bercerita ke saya, ya Allah ustazah, saya tuh sangat kehilangan ibu saya, katanya gitu ya. Dulu waktu ibu saya masih ada, kami bela-belain pulang, katanya. Setelah ibu saya tidak ada, ya Allah rasanya semua tuh sudah tidak lagi membuat saya semangat gitu. Kemudian saya berkata kepada fulana tersebut, wahai fulana, ya ingatlah bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar. Jangan kau habiskan waktumu untuk menangis terus. Jangan kau habiskan waktumu untuk bersedih terus. Ayo kita bareng-bareng bertolabul ilmi. Ayo kita bareng-bareng melakukan sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah, biidnillahi ta'ala, ketika beliau menyibukkan diri, Masya Allah, dengan sesuatu yang bermanfaat, alhamdulillah kesedihan itu, alhamdulillah ya, mulai beliau tidak rasakan. Maksudnya ada sedih tapi tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ya, jadi memang fitrahnya ketika ada orang kehilangan orang yang paling dicintainya itu pasti sedih. Itu sedih pasti. Tapi kalau kita terlalu bersedih, tidak lagi move on untuk sesuatu yang Allah Azza wa Jalla ridhoi, maka itu bagian dari tipu daya syaitan. Hati-hati. Jadi kalau ada orang kehilangan orang yang dicintainya, sedih boleh. Tapi kalau terlarut-larut bersedih, terlalu dalam bersedih, akhirnya dia menangis dan melupakan apa-apa yang menjadi haknya Allah, maka ini sedih yang madzmum, sedih yang tercela, dan itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita yang mulia. Baik. Kemudian setelah kita tahu kenapa kok disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu seperti orang yang
kehilangan keluarga dan hartanya, karena keluarga adalah yang paling berharga, ya. Maka ketika seseorang kehilangan keduanya, baik itu keluarga ataupun hartanya, maka ini adalah puncak musibah dunia. Ya, maksudnya puncak musibah dunia, karena musibah itu dibagi dua, teman-teman. Ada musibah yang berkaitan dengan dunia, ada musibah yang berkaitan dengan agama. Dan ketika seorang hamba yang beriman, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian musibah dunia, maka kita tidak perlu bersedih secara terlarut-larut. Ya, yang paling kita harus bersedih, kita harus takuti adalah ketika Allah Azza wa Jalla berikan waliyadzubillah kepada kita musibah yang berkaitan dengan agama kita. Ya, yang berkaitan dengan agama kita, misalnya apa Ustazah? Misal contoh, siang ini kita masih pakai jilbab, tiba-tiba sore nanti sudah lepas jilbabnya. Ya, saya barusan di jalan itu ada ibu-ibu ya jual bensin eceran, ya jilbabnya pakai jilbab awalnya, terus panas mungkin ya jilbabnya disemperin kayak handuk itu di pundaknya. Ini musibah agama ini. Ya, beliau pakai jilbab di waktu pagi tadi, subhanallah, kemudian Allah cabut nikmat hidayah, pakai jilbabnya dilepas ya dan disampirkan ke bahunya. Ya, nas'alullah salama. Maka dari itu kita harus benar-benar minta sama Allah. Doa, ya apa doanya? Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Nah, itu doa yang seharusnya kita berdoa kepada Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang menimpaku itu dalam hal agama. Ya, boleh bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jangan Engkau berikan musibah yang menimpaku itu dalam perkara agama. Kita minta sama Allah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Baru kemudian lanjutannya wala taj'alid dunya akbaru hammina. Dan jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi kita. Dan jangan jadikan dunia itu sebagai ambisi kami. Karena orang yang terambisi dengan dunia, maka akan Allah buat hidupnya capek. Boleh kita cari dunia, tapi jangan jadikan itu sebagai ambisi utama. Tetap ambisi kita adalah negeri akhirat. Gitu. Kalau orang sudah ambisinya dunia, tidak mendapatkan pujian dari netizen, dia akan bersedih. Sudah selesai hidupnya. Tapi orang yang ambisinya akhirat, ketika disakiti oleh orang lain, dia akan mengatakan tenang, ada Allah. Pahala sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mudah rapuh, kuat mentalnya. Jadi orang yang ambisinya terhadap akhirat itu bagus, maka Allah kuatkan mentalnya. Sebaliknya orang yang ambisinya masih besar terhadap dunia, sekalinya dia mendapatkan celaan dari sesama hamba Allah, sekalinya dia tidak diapresiasi oleh pasangannya, melempem. Nah, jadi wanita-wanita yang kuat mentalnya adalah wanita-wanita yang memfokuskan tujuan utamanya adalah untuk negeri akhirat. Ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, mengenal akhirat, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang memang harus kita pelajari. Percayalah, ketika kita sudah belajar tentang negeri akhirat, ada surga, ada neraka, ada hisab, ada sirat, ada mizan, ya ada apa lagi ibu-ibu di negeri akhirat itu? Ada kontorah, ya kontorah itu setelah sirat, jembatan yang akan dilewati oleh orang-orang beriman. Terus apa lagi? Ada haud, telaga, ada apa lagi? Sudah, cukup itu aja. Ada mizan, ada hisab, semua ya. Maka dia akan teringat, tidak apa-apa. Di dunia cuma sebentar, Allah akan kuatkan jiwanya. Ya, nggak apa-apa. Saya tidak diapresiasi oleh netizen, tidak diapresiasi oleh sesama hamba Allah. Tenang, pahala akan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tegar hidupnya. Ya, tidak mudah rapuh. Nah, wanita-wanita muslimah yang demikian itu adalah wanita-wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar kembali tentang ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita memiliki ambisi untuk negeri akhirat. Baik. Dan salat asar, teman-teman, di dalam agama kita memiliki kedudukan yang luar biasa. Ya, kenapa? Karena termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yaitu salatul wusta. Salatul wusta, salat yang memang kita harus jaga. Hafidhu ala salawati was salatil wusta, kata Allah. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, salat asar maksudnya. Jadi ketika Allah mengatakan hafidhu ala salawat, jagalah salat-salat kalian, kan harusnya udah cukup tuh. Tapi di situ disebutkan lagi was salatil wusta.
Ini menunjukkan kata para ulama bahwa kita harus fokus untuk menjaga sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar adalah sholat di mana ketika itu manusia paling sibuk, ya, banyak mengerjakan tugas dan banyak orang lalai karena pekerjaan atau aktivitas di sore hari. Contoh, ya, yang ada di negeri kita ya ibu-ibu, contoh, ada sebuah tempat, sebuah desa di mana sholat asarnya itu 4:30 adzannya. Pernah dengar? Pernah? Iya, ya. 4:30 atau bahkan jam 5:15 baru adzan asar. Ya. Sangat-sangat terlambat. Maka ketika ditanya ya oleh orang-orang yang baru datang ke situ, kok adzannya jam 4:30 baru adzan? Iya, itu mengkondisikan para petani yang habis dari kebun, dari sawah, subhanallah. Menormalisasikan aktivitas sholat asar diakhirkan itu sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi seharusnya masuk waktu asar ya adzan aja. Ya. Dan bagi seorang yang dia bekerja, entah itu petani ataupun yang lainnya, ketika waktu sholat maka berhentilah sejenak. Ya. Ustazah tanggung, nanti bajunya misalnya ya dadak ganti. Ya udah, kalau dadak ganti kan bekerjanya dari pagi, gitu kan ya. Ya sudah cukup sholat asar sudah ganti. Ya dikit petang gitu kan ya, menikmati minuman hangat dengan singkong rebus misalnya ya, bersama istrinya di waktu ba'da asar, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Masya Allah, itu kenikmatan sendiri gitu. Masya Allah ya teman-teman. Saya melihat para petani-petani di Yaman, ya saya juga bertemu dengan petani-petani di Yaman, ya itu mereka kalau ke kebun itu dari pagi sampai sebelum asar sudah pulang. Ba'da asar mereka gunakan waktunya untuk berkumpul dengan keluarga. Ya, jadi saya seringkali melihat keluarga-keluarga di sana itu kalau ba'da asar tuh kumpul-kumpul bareng di teras rumahnya. Teras rumahnya tertutup karena rumahnya tuh di gerbang keliling itu. Terus nanti kumpul sama anak istrinya sambil makan kurma hidangannya, sambil minum kopi Arab gitu ya, duduk-duduk dan saling bermuttaqi'ah, saling apa tuh namanya? Ada kayak dewan Arab itu, kursi-kursi Arab itu ya, ada kayak tempat buat sandaran, ya terus ngobrol. Dan kondisi itu adalah kondisi yang kelak akan didapatkan oleh para penghuni surganya Allah. Subhanallah. Ala sururim mutaqabilin. Subhanallah. Para penghuni surganya Allah itu ketika masuk surga Allah sediakan permadani-permadani yang terbuat dari emas, berterekan emas. Dan mereka para penduduk surganya Allah tuh mereka akan menyandarkan tangannya mereka di sebuah sandaran, kemudian mereka saling ngobrol dengan sesama penghuni surga untuk ngobrol yang bercengkrama. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, yuk bismillah ya. Jangan kita jadikan waktu kita habis untuk ngurusi dunia. Ya. Jadi seharusnya ada ini ya, ada orang mungkin kalau biasanya kalau orang kampung gitu ya, kita yang orang baru pendatang terus beramar ma'ruf nahi mungkar belum tentu diterima. Ya dari mana perubahan itu harus dilakukan? Dari pemimpin kaum, Pak Lurah, Pak Dukuhnya itu kita datangi, diajak ngobrol, dikasih hadiah yang banyak, kita jelaskan bahwa yang namanya sholat asar tuh tidak bisa diakhirkan dengan alasan pekerjaan gitu loh. Subhanallah ibu-ibu. Khawatirnya nanti ketika ada satu kampung yang terbiasa begitu, nanti kampung lain ikutan gitu ya. Belum lagi adzannya 4:30, bayangkan ya ibu-ibu, adzan 4:30. Petani baru dengar adzan, baru pulang ke rumah, mandi dulu, ganti baju dulu, lapar makan dulu. Kira-kira sholat asar jam berapa? Wallahu ta'ala a'lam. Ya, maka kita harus ganti. Ya, kebiasaan tersebut diganti dengan kebiasaan yang baik. Dan ketahuilah bahwa perkara dunia, rezeki itu sudah ditakar dan gak mungkin tertukar. Jangan sampai waktu kita habis untuk masalah-masalah pekerjaan dunia. Padahal di situ ada haknya Allah Subhanahu wa taala untuk salat di awal waktu. Wallahu taala a'lam. Baik. Kemudian hadis ini teman-teman, ya, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk meremehkan sholat asar. Bagi seorang muslim tidak diperbolehkan untuk meremehkan sholat asar. Karena sholat asar ini bagian dari sholat yang
diperintahkan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dunia tidak sebanding dengan satu sholat. Dunia tidak sebanding dengan satu sholat. Untuk satu sholat asar aja itu seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Bagaimana dengan sholat yang 5 waktu? Yang ketiga, lalai terhadap sholat membuka pintu kerugian dunia dan akhirat. Subhanallah. Lalai terhadap sholat, maka itu jalan untuk kita membuka pintu kerugian dunia dan akhirat. Yang keempat, menjaga sholat asar adalah bukti kejujuran iman. Subhanallah. Jadi kalau pengen tahu orang-orang yang imannya bagus apa tidak, lihat sholat asarnya. Apakah dia mengakhirkan sampai terbenam matahari, atau sampai waktu matahari sudah menguning, atau dia awalkan waktu sholat asar. Ya. Menjaga sholat asar adalah bukti kejujuran iman. Baik. Yang keberapa? Yang kelima adalah nilai akhirat lebih utama dari dunia beserta isinya. Nilai akhirat itu lebih utama dari dunia beserta isinya. Ya tadi, ya ambisi kita bukan dunia, tapi ambisi kita adalah negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Coba dilihat di surah apa? Surah Al-A'la ya. Coba ibu-ibu lihat surah Al-A'la. Yuk kita akan belajar. Bismillah. Surah Al-A'la. Dibuka ibu-ibu, surah Al-A'la juz 30. Yang awalannya sabbihisma rabbikal a'la. Nanti di akhir ayat ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Insyaallah. Lihat ibu-ibu, bahwa negeri akhirat itu adalah negeri yang abqa, yang kekal. Kalau kita paham kemana kita harus melangkah, apa yang perlu kita prioritaskan, maka itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi ketika Rasulullah ditanya orang yang cerdas itu seperti apa ya Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia mengingat kematian dan mengerjakan apa yang menjadi bekal untuk hari setelah ia meninggalkan dunia yang fana ini, untuk hari setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terus nanti ibu-ibu kalau kita tadabbur surah Al-A'la, ya lanjutkan, ini bagus surah Al-Ghasyiyah ini. Ya, di mana ini adalah gambaran bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Subhanallah. Dan penting bagi kita agar kita semangat untuk melakukan amal soleh. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau ya Miftah Darus Sa'adah, penting bagi seorang yang beriman untuk berkenalan dengan apa itu surga dan ada apa di dalamnya, sehingga ambisi kita itu pengen surga gitu. Bagaimana orang akan merindukan surga kalau dia saja nggak tahu ada apa di surga? Bagaimana orang akan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka kalau dia saja nggak tahu ada apa di dalam api neraka, gitu ya. Maka dari itu ini subhanallah dalam surah Al-Ghasyiyah ini bagus sekali, teman-teman. Boleh teman-teman pelajari nanti ketika liburan ya. Ini ada beberapa kenikmatan surga yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghasyiyah. Baik. Yang keberapa ibu-ibu? Sekarang yang ke-6. Oke. Yang ke-6, kehilangan pahala sholat. Kehilangan pahala sholat lebih berat daripada musibah dunia. Subhanallah, subhanallah. Kehilangan pahala sholat itu lebih besar daripada musibah dunia. Dan biasakan teman-teman, biasakan ke anak-anak kita, yang teman-teman punya anak usia 7 sampai 10 tahun, itu kan masa-masa emas untuk kita didik kurikulum sholat gitu loh. Masya Allah. Jadi kalaulah sekolah itu teman-teman punya kurikulum kelas 1, kelas 2, kelas 3 hanya kurikulum sholat saja beserta apa-apa yang di dalamnya, menurut saya cukup. Itu cukup, sangat-sangat cukup.
Jadikan anak ini paham sholat untuk apa, kenapa kamu harus sholat di masjid bagi laki-laki, ada apa keutamaan sholat di masjid di shaf pertama, gitu ya. Bagaimana dia mentadaburi surah Al-Fatihah, bacaan-bacaan dalam sholat. Itu ada waktu dari kelas 1 usia 7 tahun, kelas 2 ya 8 tahun, kelas 3 usia 9 tahun. 3 tahun itu cukup untuk menjadi pelajaran bagi anak-anak kita dalam belajar proses sholat, sehingga usia 10 tahun dia udah siap untuk sholat. Dan biasakan teman-teman, ya biasakan di keluarga masing-masing, kalau anak kita nggak dapat shaf pertama, anak laki-laki kita, ya kita tanya habis sholat, terus kita tanya, tadi dapat shaf keberapa nak? Shaf pertama. Masya Allah, ibu bangga, peluk, alhamdulillah. Umi bangga, masya Allah, alhamdulillah. Anak kita ya awal-awal disonding nggak dapat shaf pertama. Terus kita tanya, tadi dapat shaf berapa? Shaf ketiga. Rugi. Ya kita bilang gitu, rugi nggak dapat shaf pertama. Subhanallah, akan ada waktu di mana anak kita itu berbicara. Ketika dia pulang sholat, akan ada waktunya dia nggak dapat shaf pertama, dia mukanya muka bad mood gitu loh. Terus dia bilang, aku hari ini rugi. Rugi kenapa? Nggak dapat shaf pertama. Gitu, masya Allah. Kan selama ini kita bilangnya apa ke anak-anak? Rugi nak kalau kamu nggak dapat ranking pertama. Rugi nak kalau kamu kerja keras yang kamu lakukan tuh nggak menghasilkan cuan, nggak menghasilkan uang. Yang kita sebutkan tuh perkara-perkara dunia. Tapi kita lupa untuk didik anak kita agar lebih cinta di dalam urusan sholat ini. Ya, ketika anak kita alhamdulillah Allah mampukan, Allah tolong untuk sholat subuh, pulang dari sholat subuh kita peluk dia. Alhamdulillah, ibu bangga nak kamu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertolongan untuk bangun sholat subuh. Ya, bahkan ada ibu-ibu yang bangga ketika anaknya ya untuk sholat subuh nggak bangun, tapi untuk sekolah di awalan, maksudnya dia datang lebih awal gitu loh. Wah, ibu bangga nak kamu datang ke sekolah nomor 1 gitu ya. Padahal untuk masalah perkara sholat seharusnya kita lebih memiliki kebanggaan untuk anak kita, karena subhanallah perkara sholat ini adalah perkara yang sangat-sangat penting bagi kehidupan anak kita di masa yang akan datang. Jadi kayaknya perlu pembahasan lebih dalam ya teman-teman tentang masalah perkara sholat ini, wabil khusus bagi ibu-ibu yang punya anak 7 sampai 10 tahun. Atau Mbak Mia mungkin mau bikin, Mbak Mia dibikin acara pesertanya ibu-ibu yang punya anak 7 sampai 10 tahun. Ya. Bu Lisa saya mau ikut Ustazah. Ya. Nanti temanya itu perkara sholat. Sudah, gimana orang tua itu mengajarkan anak, membersamai anak dalam perkara sholat. Babnya masalah sholat saja. Ya. Insya Allah biidnillahi ta'ala teman-teman, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena tadi urusan sholat, orang ya anak-anak itu kalau sudah paham sholat itu penting, bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari sholat, kan hayya 'alal falah, ya hayya 'alal falah gitu kan ya, marilah ayo dapat keuntungan gitu kan. Maka anak ini teman-teman akan Allah mudahkan, mendengar suara adzan dia akan dituntun oleh Allah jalannya untuk sholat. Bahkan kalaupun orang tuanya belum sholat ke masjid, atas izin Allah dia akan sholat bergerak. Subhanallah. Dan ini sangat-sangat penting. Begitu Mbak Mia ya, atau mungkin dengan dibantu Mbak Yurin juga boleh, dibantu Bu Suatunnya juga boleh. Ya bikin acara, Masya Allah. Baik. Yang ketujuh terakhir, orang beriman faidahnya seharusnya tidak menukar sholat dengan kesibukan apapun. Jangan jadikan sholat ini sebagai prioritas kedua gitu loh. Orang beriman seharusnya tidak menukar sholat dengan kesibukan apapun. Yang kedelapan, siapa yang menjaga sholat asar, ia menjaga agamanya. Masya Allah, itu penting banget tuh Bu. Siapa yang menjaga sholat asar, ia menjaga agamanya. Subhanallah. Terakhir, yang kesembilan, siapa yang mengorbankan sholat asar, maka ia sedang mengorbankan keberkahan hidupnya. Subhanallah. Siapa yang mengorbankan sholat asar, berarti ia sedang mengorbankan keberkahan hidupnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, ada berapa ibu-ibu? 9. Berarti kita bisa belajar bahwa sholat asar itu adalah sholat yang memang harus kita prioritaskan. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus kepada kaum muslimin di zaman sekarang adalah perkara sholat.
Karena banyak orang-orang yang diuji oleh Allah untuk sholat subuh sudah terbit matahari. Ya, yang paling banyak dilalaikan oleh anak-anak zaman sekarang kan sholat subuh dan sholat apa lagi? Sholat subuh dan sholat apa? Isya. Ya, isya ya. Isya atau asar? Hah? Isya. Asar nggak ya? Asar di jalanan. Nah, ya kan? Kadang asar masih di jalan, pulang kantor misalnya jam 4. Ya, keluar kantor jam 4. Nanti di rumah aja tanggung. Ya. Kemudian dia sholat asar di rumah, akhirnya sampai rumah pukul 5. Ibu-ibu, nih izin saya menyampaikan juga. Untuk sholat, ini mungkin nanti ibu-ibu akan temui mungkin suami kita atau anak laki-laki kita akan berkata, sebagian dari mereka akan mengatakan bahwa ketika kita bilang ayo sholat gitu ya, ayo sholat asar misalnya, terus ada sebagian laki-laki ini yang bilang begini, nanti bajuku kotor, maksudnya bajunya kotor tuh hanya kena keringet gitu loh, dan mereka mengatakan harus ganti baju untuk sholat gitu loh. Maka itu sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena selagi baju itu tidak terkena najis, maka boleh sholat dengan baju itu, gitu loh. Dan namanya sholat bagi laki-laki itu nggak harus pakai sarung. Boleh pakai sarung kalau nggak ada, yang penting nutup aurat. Karena banyak laki-laki di sekitar kita, misalnya Pak Tukang, nyun sewu, bukan kita merendahkan mereka, bukan sama sekali. Ya pernah kita mengajak ya Pak Tukang itu untuk sholat asar dulu gitu. Nanti kata Pak Tukangnya ke suami, nanti aja Pak Ustadz sampai rumah, padahal rumahnya jauh di Klaten. Loh sampai rumah jam berapa gitu? Loh ini sekalian nanti mandi, sekalian ganti bajuku kotor, padahal kotor karena apa? Karena nukang, dan itu pun sudah ganti baju sebenarnya. Dan biasanya kalau Pak Tukang punya baju khusus untuk kerja, punya baju yang nanti dipakai pulang gitu. Subhanallah, ini ujian ibu, ujian. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Itu doa yang harus kita terus panjatkan. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah ya diriku muqimas salati, orang-orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Atau ditambah boleh Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati wa fi ahli, boleh. Wa fi ahli itu berarti suami, ibu, bapak, itu masuk dalam keluarga. Itu juga boleh. Minta sama Allah. Satu lagi ibu-ibu. Di dalam agama kita untuk perkara masalah sholat, ini para ulama berbeda pendapat ya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai perkara ini kita remehkan. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan satu kali sholat tadi sholat asar ditinggalkan, maka dia keadaannya masih muslim ya, selagi dia masih melakukan sholat-sholat yang lainnya. Yaitu ulama pendapat yang pertama. Jadi kalau ada orang muslim, dia meninggalkan sholat tadi ya, sholat maghrib misalnya, atau sholat asar misalnya, tapi dia masih mengerjakan sholat duhur, masih mengerjakan sholat subuh, masih mengerjakan sholat isya, masih mengerjakan sholat maghrib, maka posisi statusnya dia adalah sebagai masih dianggap sebagai seorang muslim, gitu loh. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah waman tarikus shalah, barang siapa yang meninggalkan salat walaupun itu cuma satu dengan keadaan disengaja, dan dia tahu bahwa salat itu wajib baginya, karena beda orang yang nggak tahu, baru masuk Islam nggak tahu waktu salat kapan saja, dia meninggalkan tanpa dia tahu itu sudah masuk waktu salat, maka ini nggak berdosa. Tapi ada orang Islam tahu itu waktu sholat sudah masuk, adzan sudah berkumandang, tapi dia menyengajakan untuk tidak sholat, maka kata para ulama sesungguhnya dia sudah keluar dari Islam. Dalilnya adalah ya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, innal ahdal ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar, kata Rasulullah. Sesungguhnya perjanjian antara kita dan mereka, yaitu orang-orang kaum musyrikin, adalah perkara sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Jadi para ulama memberikan dua pendapatnya. Yang pertama tadi, orang yang meninggalkan sholat tapi tidak kulliyah, tidak semuanya, dia masih sholat, hanya satu sholat saja tadi yang ditinggalkan, maka posisinya masih muslim.
selagi dia masih mengakui bahwa Allah itu adalah Rabbnya, Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, agama Islam adalah agamanya, Ka'bah adalah kiblatnya, Al-Quran adalah kitabnya, selagi dia masih meyakini itu, maka masih dianggap sebagai seorang muslim. Ya, sebaliknya tadi yang kedua adalah barang siapa yang meninggalkan sholat walaupun itu hanya satu kali sholat, maka sudah dianggap kafir. Kenapa? Ya, perkara ini sangat berkaitan dengan hukum-hukum yang ada pada diri sesama hamba Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.